Cek. Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading ya. Pada kesempatan kali ini, di video edukasi kali ini kita akan belajar bagaimana cara scalping ya. Scalping menggunakan 3 time frame. Dan teknik ini sudah banyak yang membuktikan bahwa teknik ini sangat ampuh ya bagi teman-teman dengan hanya menggunakan 2 teknik aja atau 2 indikator lah ya. Indikator pertama adalah yaitu moving average 20 saja ya. Ya, moving average 20. Nah, ini dia, saya sudah gambarkan. Ya. Caranya adalah kita klik indikator, terus kita pilih populer, kita pilih moving average ya. Terus muncul dia seperti gini ya. Nah. Terus kita atur di sini 20, ini EMA, ini warnanya terserah mau warna ungu, kuning, putih terserah. Coba kita atur warna putih aja ya. Oke, terus kita memakai. Jadi dengan menggunakan ini dan menggunakan support dan resistance ya. Ini yang paling simpel, support, resistance. Saya jelaskan kembali. Support adalah area di mana kita harus membeli. Resistance adalah di mana kita harus menjual ya. Area di mana menentukan kita akan menjual ya. Ini khusus untuk edukasi ini memang saya jelaskan untuk trading forex dan gold ya. Oke, nah jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa trading ada 3 tipe trader ya. Tipe trader di dunia yang sering digunakan. Yang pertama adalah sebagai scalper, scalp ya. Scalp adalah mencuri, scalper adalah pencuri. Maksudnya bukan mencuri uang dari orang lain, enggak, kita mencuri dari market gitu ya. Yang kedua adalah swing, ya. Swing trading. Swing itu adalah kayak gini, swing. Swing kita memanfaatkan ketika dia harga terjadi reversal, kita memanfaatkan pembalikannya ini untuk mengambil profit di time frame tertentu, karena swing itu biasanya terjadi di time frame H1, H4 dan daily ya, D1. Terus yang terakhir adalah positioning trader ya, positioning trader ya, atau yang disebut dengan long term trader ya. Jadi kita mengambil teknik trading itu dengan jangka yang mingguan hingga bulanan ya. Kalau scalper ini kita mainnya di M1, M5 dan M15. Swing ini kita di H1 1 jam, 4 jam dan daily. Sedangkan di positioning trading adalah minimal kita OP di daily, terus weekly dan monthly ya. Nah, sekarang kita akan membahas scalper dulu. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan trading di swing dan video selanjutnya di positioning trading. Oke, ya, kita hapus dulu. Jadi kita judulnya sekarang trading dengan menggunakan cara scalping ya. Berarti kalau cara scalping kita harus menggunakan time frame 1 menit ya. Nah, ini sudah time frame 1 menit. Di time frame 1 menit kita lihat downtrend ya. Tapi kalau untuk menganalisis suatu pergerakan harga, berarti kita harus menggunakan time frame yang terbesar dulu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Untuk scalper itu M15 time frame terbesarnya, terus kita masuk ke M5, baru kita OP-nya di M1 ya. Nah, bagaimana teknik ampuhnya, gimana ya, triknya gimana supaya kita bisa profit ya. Oke. Caranya dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Kita menggunakan cara dengan melihat tren dulu, tren tertingginya ya. Oke, kita lihat di tren M15 nya dulu yang terbesar.
trend M15 ini masih downtrend, scalpingnya berarti kita scalping jual ya, jangan scalping beli, karena kita lihat di sini exponential moving average-nya itu sudah memotong ya. Sini dia memotong di sini dan dia masih di atas ya. Ini sempat dia naik tapi dia false ya, dia turun kembali. Nah, jadi untuk M15 nya kalau untuk scalping bagusnya kita sell ya. Jadi inilah kompas utamanya, kita harus nge-sell. Oke, kita cek lagi di M5 nya. Jadi yang terkecil lagi adalah M5. Di M5, nah ini dia sudah mantul-mantul ya. Perhatikan. Ini sudah memotong di sini, dia turun ke sini, dia naik area resisten, dia turun lagi dan dia sideways. Arahnya belum tahu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan namanya garis bantu ya. Kita klik ini aja alat grafik, kita tarik garis mendatar, kita klik namanya ini area support ya. Area supportnya adalah di area sini. Nah, ini harga masih naik turun, apakah bisa kita OP ya sini. Nah, ini kan M5, kalau M5 jadi M5 nya masih turun, ini dia makin menjauh, ada potensi masih agak turun. Kemudian di time frame M1 nya 1 menit, nah perhatikan di time frame M1 dia masih down ya. Ini kita lihat area supportnya di sini yang di M5, tapi area support di M1 dia di sini. Terus apa yang akan kita lakukan ya? Kalau kita berdasarkan teknik support dan resistance, kita tinggal menunggu harganya tembus ya, tembus garis warna biru ini. Setelah itu baru konfirmasi kita jual. Tapi sebaiknya jika dia sudah tembus, biasanya harganya dia reversal dulu naik ke atas, kemungkinan besar dia menyentuh dulu area ini, baru di sini kita mengambil posisi jual di area 33639. Jadi kita harus bersabar dulu itu triknya seperti gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini low-nya sudah di break, berarti masih downtrend. Dia akan naik dulu buat satu swing dulu di time frame kecil, baru kita ngambil posisi jual di sini. Nah, ini spreadnya lumayan. Ini kita lihat dulu pergerakannya. Kalau kita ngambil posisi jual, per pipnya 0,75, berarti coba kita turunkan aja dulu ya. Kita masukin 0,05 aja ya. Dan oke, 0,05 berarti per pipnya 0,37 dolar ya. Itu mungkin lebih kecil dibandingkan yang tadi. Nah, jadi kita kalau misalnya scalping ya, berarti kita OP-nya di time frame terkecil di M1, jangan di M15. Tadi kan saya sudah gambarkan di M15 dia downtrend, di M5 downtrend, dan di M1 dia downtrend. Ya, berarti kita tunggu aja. Kita tunggu aja alat bantu indikator ini sebagai acuan untuk mengambil posisi jual ya. Jadi di sini baru kita jual gitu, ya. Jadi jangan pasti ini karena belum konfirmasi di break, ini namanya area resistennya. Jadi kita hanya menunggu dulu sampai dia break, baru dia balik dulu ke atas, baru kita jual. Baru ini triknya ini ampuh sekali ya, saya sering gunakan ini trik dan itu lumayan hasilnya ya. Dari 10 kali OP 3 kali false, 7 kali kita bisa win ya. Di situ win rate-nya di situ ya. Nah, sama halnya kalau kita mau trading di gold ya. Ini kita lihat dulu goldnya. Nah, ini sudah di break ya. Kalau Anda mau scalping buy bisa, tapi kita lihat ini spreadnya mungkin agak lebar. Jadi apalagi kalau di time frame M1 ya. Nah, ini biasanya harganya dia naik dulu, di sini baru kita ngambil posisi jual ya. Itu teknik scalping di platform IQ Option ya. Oke, ini yang paling simpel digunakan tuh kan. Setelah dia membreak area ininya, dia area resistennya,
supportnya, dia biasanya balik dulu harganya ke atas. Bisa jadi dia naik turun, kita nggak tahu. Bisa jadi dia naik ke sini, ya nggak apa-apa. Karena di M1 toh, targetnya kita hanya mencuri saja. Ya. Tapi kalau kita curi sekarang ngambil buy, saya nggak yamin hasilnya maksimal. Karena di M1 ya, scalpingnya. Oke, coba sekarang kita lihat di goldnya ya. Di goldnya, kalau kita scalping berarti kita menggunakan time frame 1 menit dulu ya. Oke, kita cek dulu 1 menit. Ini berarti up ya, uptrend ya. Terus kita cek di 5 menit ya. Cek di 5 menit. Nah, dia sudah mulai kembalikan harga ya, uptrend ya. Sedangkan di M15 jadi 1, 5 naik, M15 nya naik atau turun? Ya, M15 nya masih naik. Tapi yang paling ampuh adalah kita tunggu konfirmasi ketika dia close candle. Ini close candlenya, ini jam ini 15.00. Ini 15, berarti di sini berapa di sini? Di sini berarti harus 30 ya. Berarti ini baru jalan candlesticknya ya. Nah, kalau di M1 kita lihat di sini, coba kita OP ya, kita cek OP dulu M1-nya ada potensi naik nggak? Nah, masih bisa naik. Sebaiknya, nah ini kan dia sudah membreak ini. Biasanya price-nya harganya balik dulu ya, balik dulu ke area ini, area supportnya di garis ini, garis EMA. Di sini baru kita ngambil posisi beli. Coba kita lihat cut-nya. Nah, cut-nya sudah di atas ini kan. Coba kita tes jual ya, 0,05. Jual. Kita mau scalpingan. Targetnya TP-nya sini. Ya, TP-nya di situ. Selalu kita gunakan stop loss dengan 1:1. Ya. Ini kita ngambil di sini, di high-nya sini aja. Oke. Scalpernya 1:1 ya di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat formasi di time frame M5-nya ya. Nah, dia masih berada di naik turun, di sideways down ya. Apalagi kalau di M15-nya, perhatikan. Nah, begini, dia ada correction-nya. Correction-nya itu mungkin besar, nggak jauh ya. Oke. Terus kita lari ke gold sekarang. Nah, di gold kita tinggal menunggu correction ini di 1 menit ya. M15 tadi masih naik, kita tunggu dulu nyampe di sini baru kita ngambil posisi buy. Coba kita lihat gold. Nah, ini kan satu lot, nilai poinnya 0,01. Coba kita turunkan menjadi, kalau di gold memang 1 ya, minimal 1 ya, nggak boleh lebih. Nah, leverage-nya 1:50 ya. Jadi makanya di sini juga harus pakai stop loss gitu. Ya, oke. Coba kita lihat di Kanadanya masih di situ harganya. Coba kita kecilkan di M1. Nah, tadi kita OP-nya di M1, berarti kita harus lihat di M1 juga gitu ya. Jangan dilihat M15 ya. Nah, TP-nya tadi di bawah sini. Oke, kecil gini nih. Oke, di gold dulu. Nah, tinggal tunggu dia jatuh ke garis ini ya, baru kita melakukan OP buy ya, pembelian. Kita beli untuk ininya masih terfloating. Ini stop lossnya tetap kita harus gunakan stop lossnya ya. Kalau misalnya ada pembalikan ya pembalikan aja, nggak apa-apa. Berarti kita cut loss ya. Ini area resisten ini adalah tanda untuk kita meng-cut lossnya. Jadi jangan, ini agak turunin dikit ya. Ini sudah nggak bisa diturunin. Ya udah segitu aja dulu. Oke, lanjut kita ke gold. Nah, dia sudah di ini, baru kita coba beli ya.
kan tadi sudah. Nah, kita pasang TP-nya, scalping-nya kita ambil 2 pips saja lah ya, 2 sampai 3 pips ya. Terus stop loss-nya kita pasang di sini paling bawah sini, $2,3. TP-nya juga sekitar kita lebihin lah, jadi $3 gitu ya. Oke, kita tunggu aja mana harganya bergerak duluan. Nah, ini kita sudah profit ya untuk cut-nya ya. Kalau kita mau cut bisa ini ya targetnya, tapi kan $1-2 lah kalau model-model kecil gini ya. Ini kita tinggal tutup di sini, kita klik ini langsung kita sudah profit ya. 0,9, 0,71. Kalau scalping itu ya 1 pip, 2 pip ambil aja, jadi nggak perlu harus mengambil yang besar-besar ya, namanya juga scalp ya, mencuri gitu ya. Jadi kita harus adil lah di sini ya, jadi jangan terlalu serakah juga. Coba kita lihat goldnya, sudah profit memang ini masih kecil, targetnya di $3 tadi. Kalau cut ini lihat ini aja, lihat nih atasnya aja nih, kalau hijau-hijau berarti profit, kalau merah-merah berarti masih minus ya. Nah, begitu caranya ya teman-teman semua ya. Jadi lihat di 3 time frame dulu, 3 time frame arah dengan hanya bantuan menggunakan pita saja, EMA 20 Anda bisa transaksi dengan menggunakan scalping ya. Scalping ya $2-3 ambil gitu, jadi jangan ngambil terlalu banyak juga ya. Terlalu banyak juga diambil itu akan berbahaya ya. Kalau dia balik arah gimana? Minum dulu kita ya. Oke. Jadi teknik scalping itu seperti gitu yang saya jelaskan tadi. Jadi saya ulangi lagi ya, ini kan ada stop loss-nya, ada TP-nya ya. Coba kita lihat ke pair yang lain ya, kita ngambil Euro JPY gitu ya. Nah, Euro JPY kita lihat ini 1 menitnya downtrend ya, pitanya masih di atas. Terus langsung kita lompat ke M15 dulu. M15 masih uptrend, awas hati-hati ya. Memang M1 nya naik, tapi kita acuannya di M15. M15 masih naik, jadi jangan mengambil posisi jual dulu, jangan ya. Nah, kalau kita lihat di M5 nya, nah M5 nya sudah berpotongan ya, tapi kita lebih baik menunggu konfirmasi dulu ketika close candle di M15 itu lebih bagus ya. Di M15 ini lebih bagus karena biasanya kalau dia udah menyentuh di sini ya, pita di sini kemungkinan besar kalau dia masih uptrend dia akan naik ya, berarti kita mengambil posisi buy position. Tapi kita lihat juga di M5 nya lihat, nah ini masih turun, dia masih turun tapi sudah melewati, ini juga kan sudah melewati, bukan berarti harganya masih akan terus turun, belum tentu ya. Jadi ini ada pembalikan, di sini masih trend up ya. Gitu juga sebaliknya, ketika kita lihat di time frame 1 menit ya. Nah, time frame 1 menit di sini kamu harus melihat di sini. Kalau dia masih jatuh, tunggu saja jatuhnya sampai di mana. Biasa sampai di flip zone. Ini kalau saya gambar di sini ya, ini adalah flip zone-nya. Biasanya pantulannya harganya akan ke sini. Ya, jadi kita tunggu di sini. Ketika ini di sini ya. Kalau di M15 ya, kita lihat ini kan masih turun karena dia masih ada potensi downtrend uptrend. Kita tunggu sampai dia menyentuh ini 141.50. Kalau kita lihat, kalau kita garis saja ya 141.50 pakai alat grafik di sini. Pas di pitanya di sini, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi di M5, nah dia belum menyentuh kan, jadi kita tunggu di sini, kita ngambil posisi beli tunggu di sini karena
trennya masih up. Terus kalau di time frame 15, nah ini di sini benar. Kalau di time frame M1 1 menit, lihat. Nah, dia masih jauh ya, masih ada sedikit lagi. Sebaiknya kita menunggu saja, menunggu di sini, atau kita ngambil posisi, atau kita tandain saja ya buat peringatan, atau posisi tertunda. Beli pada 498. Oke, kita pasang namanya pesanan kita di 141.98. Jadi kalau di MT4 namanya buy limit ya, buy limit di sini. Nah, ini kita lihat di sini kan ada buy limit kita 0,05 kan. Nah, take profitnya langsungnya kita tambahkan, katakanlah contohnya di 50 di 60 aja ya. Ini kan M64 pas di pitanya di sini. Ini dikurangin di sini 41, stop lossnya di 41 dulu ya. Oke ya, terus TP nya di 59. Oke, ya udah, tunggu aja, kita mau memasang limit ya di 141.498. Ini limitnya bisa kita geser-geser ya, bisa kita geser-geser lagi limitnya. Biasanya kalau di ini kan di time frame M1 biasanya menyentuh ke sini dia turun lagi. Jadi ntar acuannya nanti di M15 biasanya begitu. Nah, M15 dia belum menyentuh, tapi kalau dia tidak menyentuh terus dia naik, itu biasanya naiknya kuat karena jaraknya dengan moving average-nya itu masih makin jauh gitu. Jadi area seperti gitu. Coba kita lihat hasilnya ini. Nah, goldnya sudah kecil, ini malah cutnya minus ya, dia sudah naik lagi. Tapi kita lihat di sini, tenang aja, ada stop lossnya di sini. Ya, stop lossnya kita pasang di sini. Kalau misalnya dia kena ya nggak apa-apa. Pokoknya dengan menggunakan teknik ini, win rate-nya itu 70% ya. 70%, lumayan lah. Ya. Oke, kita lihat lagi untuk Euro GBP-nya. Nah, lagi dia kan. Sudah pasang buy limit di sini, pas di garis ini, semoga dia kena. Jika dia kena ya berarti kita bisa mengambil posisi buy positionnya. Kalau kita cek di M1 nya, ini scalper-nya, ini M1 belum ya, belum, sedikit lah, 3 pip lagi sudah menyentuh 4 pip karena harga bidnya ya, bid asli. Ya, nah ini yang gold ini sudah profit, tapi yang ini masih minus ya, saatnya ini masih minus, malah dia naik ya. Nah, lossnya di sini masih jauh. Ini area resisten. Kalau dia break ini biasanya harganya akan naik. Ini di sini kita bisa tentukan, kita bisa cut ya, kita bisa cut harganya di sini. Ini TP-nya di sini. 3 pip aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Banyak juga. Oke, terus Euro GP-nya belum, jadi kita harus tunggu dulu. Kalau buta-buta kita langsung membeli atau menjual, itu biasanya kalau tanpa analisa juga berakibat fatal terhadap akun Anda gitu ya. Ini teknik scalping yang sudah banyak digunakan oleh teman-teman di Indonesia ya, hanya dengan menggunakan pita saja ya. Pita exponential moving average ya. Di Kanada, nah ini sudah hampir di break ya area resistannya. Kalau di break kita bisa putuskan apakah harus kita
tapi di breaknya harus close candlenya di atas. Tapi kalau kita lihat di sini time frame M5 nya, nah belum ya, biasanya mungkin dia menyentuh area ini, area pita ini, baru dia akan drop lagi karena memang masih downtrend ya. Tadi sudah di break, jadi dia naik dulu swingnya ke atas, baru dia akan, biasanya seperti gitu. Nah ini time frame M1. Oke, jadi teman-teman semuanya bisa digunakan teknik ini di pair manapun ya, dengan menggunakan pita saja, tapi ada rules yang harus dipenuhi dulu ya sebelum Anda melakukan teknik ini ya. Ini M1 malah nggak kena ya limitnya ya. Nah, ini emas malahan dia turun, kita tadi targetnya dia masih mau naik ya. Naik turun main harga. Ini juga cut, tadi sudah mulai mau naik. Ini menit, coba yang di 1 menitnya ya. Jadi di teknik scalping ini kita mencoba di 3 time frame ya, 3 pair maksudnya, dan masing-masing pair adalah 3 time frame. Yang satu kita sudah instant execution, yang kedua adalah kita limit ya, pesan harga di sini. Kalau nggak kena buy limitnya ya udah, berarti kita nggak dapat. Saya punya keyakinan setelah dia sentuh ini pita, baru dia akan turun dulu ke sini, baru dia akan naik lagi. Itu ya, itu punya itu planningnya seperti gitu. Planning itu ya bisa benar bisa salah ya, nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah mempelajari ini, dan kita membuat teknik ini kan bukan trading 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun kita gunakan ini teknik, dengan win rate-nya itu lumayan ya, di atas 70% ya. Win rate-nya teknik scalping ya, teknik scalping dengan MA ya, moving average ya, MA moving average saja ya, dengan akurasi 70% win rate-nya, loss-nya sekitar 30%. Jadi 7 kali dari 10 kali percobaan, 7 kali win, 3 kali loss. Ini masih worth it lah ya, masih worth it ya menurut kami. Oke. Karena ini waktunya kan sudah tengah malam, waktu Amerika kan biasanya open marketnya itu, marketnya akan bergerak kuat itu ketika dia open bank ya di Amerika itu jam 8 pagi waktu New York. Nah di situ harga mulai bisa bergerak, dan disitulah letaknya news ya. Nanti coba saya buatkan juga video bagaimana cara trading dengan ketika ada news. Cara trading dengan menggunakan news. Jadi kita harus memiliki acuan referensi dari MyFXBook ya, atau MyFXBook. Terus satu lagi adalah yang terkenal itu Forex Factory ya, itu di situ memuat tentang news yang akan terjadi di dunia perforekan gitu ya, forex dan gold. Nah ini emas sudah mulai naik lagi, cut ini malahan dia naik turun aja ya. Ini sudah di break ya, tapi di break bukan berarti dia akan naik terus, enggak, belum tentu ya. Euro JPY malahan dia naik. Nah ini kalau dia close candlenya di atas ini, nah kita lihat di time frame M5 nya, jadi kita harus pantau juga di setiap time frame nya. Di M5 nya malahan belum tersentuh ya, belum tersentuh. Ini masih ada potensi down menuju ke sini, ke area flip zone nya di sini. Ini saya gambarkan lagi, kita gambarkan aja flip zone nya di sini ya, sebenarnya di sini. Targetnya memang di sini harganya, baru dia akan naik. Setelah menyentuh ini baru dia naik. Atau dia langsung naik duluan, berarti naiknya akan kencang. Berarti boleh kita pasang sini buy limit di sini ya. Posisi tertunda kita pasang di sini. Oh sajalah, kita tunggu ini aja. Ini gold, dia turun dulu. Tadi sudah ini, saatnya ini masih naik.
Euro GPY-nya masih naik. Tadi sudah profit ya, tadi sudah profit 2 dolar, tapi kita targetnya 3 dolar. Kalau malam begini memang agak susah ya, karena marketnya bergeraknya lambat. Kalau ini kan di Euro JPY ya, Euro JPY kalau misalnya di break ini, kalau candle-nya di atas ini ada potensi price akan naik kembali, berarti dia tidak akan menyentuh ini ya. Menurut kami harga akan terus naik kuat. Ketika naik kuat bisa kita beli ya, langsung instant execution, kita langsung beli di sini bisa. Jadi tanpa harus menunggu dulu harganya turun dulu yang ke harga yang lebih murah. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bantu untuk menjawabnya. Bagi teman-teman yang sudah paham cara trading, sebenarnya yang diasah sebenarnya bukan tekniknya, money management ini nih, jumlahnya ini nih. Nah, saya yakini banyak sekali yang sudah terjun ya menggunakan platform IQ Option di Indonesia. Jadi makanya kita dengan pengalaman sebagai mentor, kami akan mencoba mengedukasi teman-teman semuanya bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar. Jadi dengan cara yang jangan cara yang salah gitu ya, cara yang benar, sehingga kerugian juga bisa diantisipasi. Di 1 menitnya, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, perhatikan di sini untuk gold masih ada potensi naik ya, sebenarnya 1 jam masih naik. Terus kalau kita lihat di 15 menitnya masih akan mau naik ya. Jadi sabar saja, karena kita acuannya trennya masih trend up, berarti lebih bagus kita menggunakan mengambil posisi beli dibandingkan posisi jual. Turun juga itu biasanya ada correction segitu, turun ada correction. Kalau naik biasanya itu adalah mengikuti trennya seperti gitu. Nah, chartnya juga gitu. Kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, kita perhatikan di sini masih ada potensi turun ya. Potensi masih turun karena EMA-nya masih di atas ini jauh. Ini 1 jam saya masih jauh, sini juga saya masih berat ya. Terus TP-nya masih jauh-jauh sini. Ini kok jauh banget sini, 55 ya, di sini seharusnya. Sorry ya. Banding 1 juga ini. Coba kita cek di time frame 1 menitnya, lihat ya. Nah, jadi teman-teman semuanya semoga dimengerti ya cara trading di scalping ya. Jadi yang pertama, ini saya tuliskan lagi, yang pertama adalah kalau Anda sebagai scalper ya, berarti Anda acuannya adalah dari yang terbesar dulu ya, M15 ya. Anda cek di M15, terus di M5, yang terakhir Anda OP-nya di M1. Jadi ini adalah kompas utama, arah utama marketnya. Di M5 adalah controllernya, M1 adalah kita OP-nya, open position-nya di M1. M5 ini sebagai controllernya, ini M15 adalah kompasnya, kompas arah market ya. Ini harus dicamkan di sini ya. Jadi Anda jangan langsung main OP aja, Anda harus cek dulu M15 nya garisnya ini di atas formasi candlestick enggak. Kalau di atas berarti masih downtrend, kalau misalnya dia di bawah berarti dia masih uptrend. M5 ini controllernya, jadi dia
decisionnya, memutuskan antara apakah harga akan naik, apakah harga akan turun, seperti itu ya. Nah, terus itu rule-nya seperti gitu. Nah, jadi kita OP-nya bagusnya ketika harga ya, ketika harga sudah close candle di bawah garis. Kalau close candle di bawah garis berarti ada potensi price masih akan downtrend. Ketika close candle-nya di atas berarti masih ada uptrend. Nah, acuannya yang terbesar adalah, yang terpenting adalah M15 acuannya ya, M15. Karena kalau kita mengacu kepada time frame kecil biasanya itu banyak jebakan ya, jadi sebaiknya kita gunakan time frame besar ya. Oke, ini posisi masih saya sudah tetapkan stop loss, TP-nya kita biarkan aja nanti gimana perkembangannya. Nanti semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon dibantu di share ya ke teman-teman atau grup komunitas yang lain supaya bisa bertransaksi dengan baik dan benar di FTOS. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Gunakan stop loss, jangan greedy. Wassalam.